Wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sholat subuh berjamaah di musola yang kecil ini gitu. Saya baru lihat musola segede gini. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan yang terutama adalah nikmat iman dalam Islam ya. Alhamdulillah, mungkin buat bapak-bapak yang mungkin belum kenal saya, nama saya dikenal dengan nama Dondi Tan. Tan itu adalah marga saya karena saya keturunan Tionghoa. Marga itu kalau dalam bahasa Hokkien itu se, jadi saya Dondi Setan gitu. Bukan setan pak, setan pak. Ya, saya kembali ke Islam ya. Saya menyebutnya sekarang dengan istilah kembali ke Islam atau kembali ke fitrah. 2014 tanggal 25 Juli ya. Waktu itu 2 hari sebelum Idul Fitri. Alhamdulillah, setelah saya melakukan perjalanan, melakukan riset secara otodidak kepada kitab saya yang lama. Saya berasal dari kekristenan, yaitu Kristen Protestan, di mana saya dari kecil memang sudah dibawa ke gereja oleh orang tua saya. Kira-kira 7 tahun sebelum saya masuk Islam, itu papa saya masuk Islam duluan. Jadi saya malah sempat kaget gitu. Kok bisa gitu papa saya yang dari mudanya Konghucu sudah pindah ke Jakarta jadi Kristen, bahkan bisa khotbah gitu ya di persekutuan, tiba-tiba masuk Islam. Tapi waktu itu mungkin saya melihatnya karena pergaulan gitu ya. Tapi gara-gara itu juga yang memicu saya untuk mengamati Islam. Tapi rupanya waktu itu yang saya amati bukan Islamnya, tapi Muslimnya. Nah, ya jadi mungkin ada sedikit kesalahan ketika saya mengamati Muslimnya. Saya butuh waktu lama jadinya gitu untuk mempelajari Islamnya. Jadi saya tidak langsung mempelajari Islam, tapi karena saya memperhatikan Muslimnya, jadi banyak yang ketahan. Saya tidak perlu sebut siapalah yang waktu itu saya amati ya. Tapi ketika 2 tahun sebelum saya masuk Islam, barulah saya mulai mempelajari Islamnya. Setelah saya mempelajari ulang kitab saya. Gara-garanya setelah waktu itu saya, mungkin kalau zaman sekarang istilahnya FYP kali ya. Di handphone saya muncul videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ketika saya melihat video beliau sebagai orang Kristen, tentu saja saya boleh dibilang panas gitu ya. Panas dalam hati gitu. Tapi sambil menonton, ketika saya mendengarkan terus, ternyata saya juga melihat atau mendengar apa yang disampaikan itu ada kebenarannya. Dari video-video beliau juga akhirnya saya baru tahu bahwa di dalam kitab saya banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan. Pertama-tama yang bisa dikatakan kejanggalan dalam kitab saya itu adalah adanya plagiarisme. Ada yang tahu ya plagiarisme ya? Copas gitu. Jadi dalam satu kitab misalnya ada sekian puluh surat gitu, ada 2 surat yang banyak ayat-ayat yang sama persis, identik malah kalau boleh dikatakan. Terus kemudian di dalam kitab saya juga waktu itu ternyata banyak terjadi kontradiksi. Kemudian juga ada ayat-ayat yang bisa dikatakan kalau istilah kita tuh tidak sahih gitu ya, tidak otentik. Ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, bahkan ada ayat pinjaman gitu. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Ya. Saya menemukan hal-hal seperti itu malah dari almarhum Syekh Ahmed Didat. Kemudian lanjut saya nonton video-videonya Dr. Zakir Naik, masya Allah ya, beliau juga banyak sekali
membawa wasilah untuk orang menyebut hidayah. Dari situ saya juga mulai mempelajari Islamnya. Ternyata di dalam Quran banyak sekali mengandung ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang ternyata baru terbuktinya baru zaman-zaman sekarang gitu. Kira-kira mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, sains mengkonfirmasi atau sains membenarkan Quran gitu. Dari kira-kira 1000 ayat yang ada di Quran yang berhubungan dengan sains, maksud saya 80%-nya ternyata sudah terbukti benar. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Maka dengan ilmu probabilitas gitu, insya Allah nanti yang belum terbukti benar atau salah ini, insya Allah akan terbukti benar. Jadi ketika saya mengikuti kajian-kajian Dr. Zakir Naik, saya juga melihat bahwa tidak mungkin gitu ya, sebuah kitab yang banyak berisi ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dikarang oleh seseorang 1500 tahun yang lalu. Jadi artinya itu pasti bukan karangan seorang manusia, tapi pasti wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Saya banyak mempelajari kisah-kisah dan ayat-ayat yang dianggap punya hubungan dengan sains dan dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Tentang embriologi dikonfirmasi oleh Profesor Kit Elmore, tentang gunung dikonfirmasi oleh Profesor Frank Press, tentang mumi Firaun dikonfirmasi oleh Profesor Maurice Bucaille dan sebagainya, banyak sekali. Alhamdulillah ketika itu saya baru akhirnya menetapkan bahwa Islam ini tidak mungkin agama yang dikarang oleh manusia, dan saya mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014. Alhamdulillah. Nah, karena saya berasal dari keluarga yang semuanya Kristen kecuali papa saya waktu itu, saya kan jadi ingin punya bekal gitu. Bekalnya apa? Jangan sampai kalau saya ditanya sama keluarga saya nggak bisa jawab gitu. Ya dong. Ketika saya udah mempelajari ulang, saya udah tahu kejanggalan apa aja. Ternyata setelah saya bersyahadat yang nanya cuma satu, kakak perempuan saya aja gitu. Yang lain gak ada yang nanya gitu. Ternyata santai aja, ternyata gak ada masalah. Izin minum dulu nih. Nah, saya masih ingat waktu itu kakak perempuan saya nanya begini. Ini kalau bahasa Jakartanya gitu ya, lu ngapain masuk Islam gitu? Ya saya jawabnya cuma enteng begini, karena gue mau ikut Yesus gitu. Bapak-bapak udah tahu ya Yesus itu ya, pernah dengar ya Yesus ya? Di saudara-saudara kita yang Kristen, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam dengan nama Yesus sebagai Tuhan ya. Ketika saya bilang begitu, kakak perempuan saya kaget, loh selama ini kan kita ikut Yesus gitu. Enggak, saya bilang, selama ini kita ikut Paulus. Jadi ternyata memang kalau dipelajari ayat-ayatnya, dipelajari latar belakang agama kekristenan, ternyata agama Kristen memang adalah agama yang tidak diciptakan oleh Yesus Kristus. Ternyata agama Kristen adalah agama yang diciptakan oleh Paulus, karena Paulus membawa ide yang baru gitu. Sedangkan kalau kita membaca cerita tentang Yesus di dalam Bible, sebenarnya Yesus tidak membawa ajaran baru, tetapi Yesus hanya meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya, termasuk ajaran Nabi Musa alaihissalam ya, dengan hukum Taurat. Nabi Musa alaihissalam diberikan hukum Taurat untuk Bani Israel untuk mengatur hidup mereka. Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil untuk Bani Israel untuk mengajak Bani Israel hidup secara zuhud gitu, atau secara sederhana, karena mereka sedang berada di bawah penjajahan Romawi gitu ya. Tetapi Kristen timbul karena ada ajaran baru yang mana ajaran ini membatalkan hukum Taurat yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Makanya kalau di dalam hukum di dalam bangsa Israel itu babi haram, wajib bersunat, itu dibatalkan oleh Paulus, sehingga Paulus mengatakan untuk orang-orang Yahudi kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, tapi untuk orang-orang yang non Yahudi
kalian boleh hidup tidak harus di bawah hukum Taurat. Artinya tidak harus sunat. Bahkan Paulus mengatakan kalau kamu sunat, malah matinya Yesus di atas kayu salib itu malah tidak ada gunanya buat kamu gitu. Ini untuk orang-orang non Yahudi. Juga Paulus mengatakan semua makanan halal gitu ya. Itulah yang akhirnya membentuk Kristen, karena memang itu yang cocok dengan orang-orang yang non Yahudi gitu ya. Kita tahu bahwa bangsa Romawi menjajah daerah di sekitar Mediterania itu dari mulai pertengahan abad pertama hingga mungkin pertengahan abad ke-7 gitu ya. Nah, kekristenan yang timbul awalnya di Palestina itu akhirnya menjadi agama resminya Romawi di abad keempat gitu ya. Tahun 313 Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret namanya Dekret Milan, menjadikan Kristen menjadi agama yang boleh dianut di Romawi. Kira-kira tahun 380 Masehi Kaisar Theodorus mengeluarkan dekret Tesalonika, menjadikan Kristen sebagai agama resmi negara Romawi ya. Kemarin bulan Desember kita tahu saudara-saudara kita yang Kristen merayakan hari Natal. Ternyata kalau ditilik dari sejarahnya, Natal itu adalah sebenarnya awalnya adalah hari rayanya bangsa Romawi yang menyembah Dewa Sol namanya, Dewa Matahari gitu ya. Dewa Matahari ini dipercaya lahir tanggal 25 Desember. Ketika Kristen menjadi agama pengganti di Romawi, Yesusnya mengganti sosok yang menggantikan Dewa Sol, sehingga Yesus dirayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, dari mana Kristen akhirnya bisa mempunyai teologi seperti yang kita lihat sekarang ini? Kristen yang kita sekarang ini lihat itu kan ada 3 golongan utama. Pertama itu adalah golongan Trinitarian, yaitu Kristen-Kristen yang mengikuti doktrin Trinitas. Trinitas itu adalah paham mereka tentang ketuhanan mereka, di mana mereka mengatakan bahwa yang disebut dengan Bapa atau Allah itu ya, mereka sebutnya Allah ya, itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Ada yang paham Pak? Ya, untung nggak paham ya. Nanti lanjut lagi mereka bilang Bapa itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa gitu. Ya, tambah pusing. Tapi itu adalah keyakinan mereka. Yang kedua adalah kelompok Kristen yang disebut dengan Unitarian. Ya, kalau pertama tadi Trinitarian, yang kedua Unitarian. Unitarian ini mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan, tapi bukan Tuhan gitu. Ya, dia adalah ciptaan yang paling mulia. Dia adalah ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat gitu malah. Nah, dia pernah tidak ada gitu, makanya dia bukan Tuhan. Golongan Kristen yang ketiga itu adalah Kristen yang disebut dengan Kristen Oneness. Oneness itu artinya kesatuan. Jadi kalau Trinitas mengenal 1 hakikat 3 pribadi, yang Oneness mengenalnya 1 hakikat 1 pribadi. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Persis yang disanggah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ini yang kelompok yang Oneness ini yang disanggah ya. Jadi yang utama ada 3 kelompok Kristen yang mana akidahnya masih berbeda-beda, sehingga kalau disebut Kristen konsep Tuhan yang menjadi manusia itu berarti kalau ada 3 kelompok yang berbeda akidah, berarti konsep ketuhanannya belum final, berarti belum selesai gitu ya, karena masih ada yang berbeda. Nah, kitabnya sendiri bagaimana gitu ya. Izin saya keluarkan ini apa. Untuk DKM boleh saya keluarin kitab saudara kita yang sebelah di sini? Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Buat edukasi gitu ya. Bukan untuk jadi orang Kristen maksudnya. Nah,
Kemana-mana saya bawa buku begini, Pak. Siapa tahu ketemu pendeta di jalan gitu, Pak. Nah, ini adalah kitab yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang Kristen Protestan, ya. Ini terdiri dari 66 surat. Kalau kita sebutnya surat gitu ya. Di sini dalamnya ada 66 surat. Ini yang Protestan. Ini yang dipegang oleh saudara kita yang Katolik, ya. Ini kebetulan kitabnya mereka ada tafsirnya, jadi jauh lebih tebal, gitu ya. Kalau yang ini 66 kitab, yang ini 73 kitab. Kok bisa beda? Ada ceritanya nanti, ya. Ini adalah kitabnya orang Kristen Ortodoks. Di dalamnya ada 78 surat atau 78 kitab, ya. Yang ini punyanya Kristen yang Ethiopia. Isinya 81 surat. Ya. Jadi yang Protestan 66 surat, yang Katolik 73, yang Ortodoks 78, yang Ethiopia 81. Berarti konsep firman yang jadi kitab atau buku juga ternyata di kalangan Kristen belum selesai, gitu ya. Kalau ada yang jumlah suratnya beda, berarti kan kita bisa tanya yang bukan firman Tuhan yang mana, gitu. Iya kan? Nah, jadi konsep firman yang jadi kitab belum selesai karena kitabnya beda-beda. Konsep firman yang jadi manusia juga beda-beda karena ada 3 kelompok yang berbeda akidah. Nah, kalau Quran kita total 114 surat, Pak ya. Di Indonesia, Pak ya. Kalau di Maroko berapa, Pak? Sama. Di Cina berapa, Pak? Sama. Di Amerika berapa? Sama. Jumlah ayatnya sama. Cuman ada yang menggunakan sistem penomoran ayat yang berbeda, ya. Ada yang menggunakan nomor pada kalimat basmalah, juga ada yang memberikan nomor baru di tengah-tengah ayat, tetapi jumlah ayatnya kalau ditotalin semua sama, gitu ya. Terus ada yang berbeda nggak Quran di sini dan Quran di Maroko gitu misalnya? Ada nggak, Pak? Huruf hijaiyahnya semua sama, tanda bacanya, ada yang berbeda, Pak. Tanda bacanya, ya. Saya pernah melihat, mempelajari. Di Indonesia menggunakan mushaf Hafs. Di Maroko menggunakan mushaf Waras. Tanda bacanya memang berbeda. Kalau tanda baca berbeda, pengucapannya juga berbeda, gitu kan? Tetapi apakah kalau pengucapan berbeda itu beda artinya? Beda. Artinya beda, tapi apakah makna satu ayat itu berubah? Tidak, itu yang menjaga, ya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia membaca Malik Yaumiddin, artinya penguasa, tapi kalau di Maroko mereka membacanya Malik Yaumiddin, pendek Maliknya, artinya raja. Tapi kalau dalam satu kalimat, mau raja mau penguasa kan artinya sama sebenarnya, iya kan? Itu yang membedakan aja. Jadi itu yang disebut dengan qiraah sabah, gitu ya, variasi bacaan. Tapi kalau ini bukan variasi bacaan, ini namanya variasi teks, gitu. Teksnya jumlah suratnya sudah beda, gitu. Selain itu, yang ini yang sama-sama 66 surat, ini pun juga ternyata ada versi yang lain. Karena ini dengan versi yang lainnya jumlah ayatnya juga berbeda, gitu, ya. Contoh misalnya. Mana ya? Ini. Bukan. Kayaknya mejanya kurang gede nih pakainya. Enggak, Pak, cukup, Pak, cukup, Pak. Nah, ini yang bahasa Indonesia 66 surat. Ini yang bahasa Inggris juga 66 surat. Ini untuk Protestan, ini juga untuk Protestan. Tapi jumlah ayatnya berbeda. Ada yang di sini ada, di sini dibuang, gitu.
Kenapa dibuang? Karena dianggap itu adalah ayat sisipan, ayat tambahan gitu. Kono ini ngomong aja nih, asumsi kali ini. Ada yang mau baca nggak? Ada yang mau baca nggak? Tenang Pak, baca aja, nggak pakai bismillah nggak apa-apa. Ya. Yang saya maksud dengan ayat yang di sini ada, di sini tidak ada, itulah yang menjadi pemicu saya untuk akhirnya tidak bisa menerima ini disebut sebagai kitab suci. Ya. Bukti-buktinya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Ada sebuah ayat di dalam satu kitab ini yang dianggap sebagai bukti bahwa ayat itulah satu-satunya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas, gitu ya. Ayatnya berbunyi seperti ini. Ini benar nggak ada yang mau baca ini? Hah? Kalau saya yang baca nanti sangkain saya ini ngarang gitu. Nggak berani Mas ya? Dilarang sama gurunya ya. Ya, ini adalah kitab suci Katolik. Di sini ada tulisannya tidak untuk diperdagangkan. Nah, jadi tidak sembarangan orang bisa dapat kitab ini. Kitab ini khusus untuk calon pastor. Ya. Kitab ini ada pengantar dan catatan lengkapnya. Jadi ada ayat, terus kemudian ada tafsirnya atau ada keterangannya, gitu ya. Satu-satunya ayat yang dianggap sebagai ajaran Trinitas di dalam kitab ini itu disebut namanya adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, gitu ya. Ayatnya berbunyi begini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, itu yang dianggap ayat yang menjadi bukti ada ajaran Trinitas dalam kitab mereka. Di seluruh Bible ini, cuma satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Satu kalimat ini ada catatan kakinya nih. Saya nggak ada proyektor ya, kalau bisa ditunjukin jadi Bapak bisa lihat ya. Keterangannya begini Pak. Ayat 7 sampai 8 ini, kalimat di dalam surga sampai di bumi, dikatakan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ada tulisannya disisipkan gitu ya, ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ada yang bilang palsu. Jadi yang mengatakan ada ayat tidak asli itu malah Bible sendiri gitu. Ya. Jadi kalau mungkin bapak-bapak dulu pernah mendengar Ustadz kita, Ustadz Jaya Waloni ya, pernah mendengar ya ceramahnya ya, Bible palsu gitu. Cuman Ustadz Jaya Waloni mungkin tidak memperlihatkan seperti ini gitu. Nah kalau saya membacakan ada keterangan begitu di sini gitu. Ini ada buktinya gitu. Ya. Nggak ada yang penasaran mau lihat ya berarti ya. Cukup percaya dengan saya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang poin utama ketika saya mempelajari ulang kitab saya menemukan bukti bahkan dari kalangan Kristen sendiri bahwa di dalam kitab saya ternyata ada ayat-ayat yang tidak asli. Akhirnya saya menganggap bahwa kitab ini tidak bisa dianggap sebagai kitab suci, gitu ya. Karena kalau disebut kitab suci kan berarti tidak ada campur tangan manusia. Maka itulah ketika di Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, mereka merubah-rubah gitu ya. Nah, ini ada buktinya. Buktinya saya kumpulkan gitu. Ada bukti perubahan, ada bukti perbedaan ayat, ada penambahan, juga ada kontradiksi. Di Quran kita juga membaca di Quran surat An-Nisa ayat 82, sekiranya Quran ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan banyak apa? Ikhtilafan atau kontradiksi atau pertentangan gitu. Nah, ternyata di dalam satu kitab ini
banyak sekali terjadi kontradiksi. Kenapa? Karena pengarangnya lebih dari, nggak cuma 10, lebih dari 30 orang. Totalnya ada 40 orang yang mengarang ini gitu. Dalam jangka waktu berapa? 1500 tahun. Ya. Itu fakta yang ada di dalam kitab ini. Tetapi duh, suaranya udah mulai serak ini. Gitu Pak ya? Enggak, ini karena udah kebanyakan ngomong juga Pak kemarin. Saya baru datang pertama kali kemarin. Diundang oleh sebuah keluarga Pak. Sebuah keluarga Bali. Mereka sih dari Jawa, sudah punya anak, 3 orang anak. Anak yang pertamanya murtad Pak. Murtadnya ke Katolik lah. Nah, saya diundang, dibawa ke rumahnya, ketemu dengan anak itu. Saya berdiskusi dengan anak umur 16 tahun Pak. Tapi anak umur 16 tahun ini luar biasa pintar, saya bilang. Menurut saya pintar. Dia murtad bulan September yang lalu, baru ketahuan sama ibunya 2 minggu yang lalu Pak. Ya. Kenapa dia bisa murtad? Mungkin satu, karena kurang perhatian dari orang tuanya. Kedua, mungkin pendidikan Islamnya juga mungkin kurang. Ketiga, dia mengakunya dibully sama teman-temannya. Ketika dia mencari jawaban, dia nggak dapat jawaban di Islam, dia dapat jawabannya di agama sebelah, Katolik gitu ya. Ya, orang tuanya cukup shock, tapi mereka masih mencoba bersikap biasa kepada anak-anaknya. Kemudian setelah saya berdiskusi dengan anak itu selama 5 jam, alhamdulillah anak itu kembali ke Islam. Persis ketika pergantian tahun baru Pak. Jadi saya mensadatkan dia ketika mercon sedang bunyi sana sini gitu. Ya, ada Pak Askoro juga di sana ya, Masya Allah ya. Ya, jadi mungkin suara saya udah banyak kepake nih Pak. Tadi malam saya juga ketemu dengan, kalau yang kemarin anak laki-laki, yang semalam anak perempuan. Anak ini ibunya sudah masuk Islam, tapi dia belum mau ikut masuk Islam. Ketika ditanya alasannya apa, saya masih mau makan babi gitu. Saya masih mau minum khamr, saya masih mau memperlihatkan aurat. Gimana Pak? Ya, jadi memang ini tantangan dakwah kita, tantangan dakwah di mana untuk orang-orang di luar Islam, ya bagaimana kita bisa memperlihatkan akhlak Islam kita supaya mereka tertarik masuk Islam. Tetapi untuk keluarga kita sendiri yang sudah Islam juga ada saja gitu ya, yang tergelincir imannya masuk agama Kristen atau Katolik. Itu tantangan buat kita. Itu memang sudah tugas kita Pak untuk berdiskusi dengan orang-orang seperti itu. Nah, tadi mohon maaf saya belum menceritakan latar belakang saya. Setelah saya masuk Islam, tidak lama kemudian saya bergabung dengan sebuah yayasan Pak. Yayasan ini adalah Yayasan Pembina Mu'alafat Tauhid yang berpusat di Surabaya, yang mana visi dan misi kami adalah selain membantu orang masuk Islam, kami juga membina para mu'alaf, namun kami juga menempuh jalur perang pemikiran. Perang pemikiran ini dalam arti dialog, diskusi, atau debat gitu. Jadi kami memang sengaja mencari orang untuk diajak berdebat gitu. Tapi khusus hanya di kalangan Kristen gitu. Kenapa kok kita hanya mentargetkan agama Kristen? Karena memang di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, agama Kristen dan agama Islam itu memang agama yang misi, agama yang mengajak orang lain masuk agama itu gitu ya. Di Indonesia kita sudah sering mendengar bahwa kalangan mereka memang masih melakukan upaya-upaya kristenisasi. Betul nggak Pak? Betul ya? Masih ada Pak ya? Nah, jadi kalau selama masih ada, kami akan terus berjuang untuk melawan upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtadan ini. Dengan cara apa? Dengan cara perang pemikiran, dengan cara edukasi kepada umat Islam. Saya alhamdulillah diamanatkan menjadi ketua litbang di dalam yayasan itu. Sehingga saya diberi tugas dalam 1 tahun saya harus berdebat dengan pendeta gitu. Ya, minimal 2 kali dalam setahun. Awal-awal dulu tahun-tahun 2021, 2022
masih mudah Pak cari pendeta. Belakangan itu susah mencari pendeta sekarang untuk diajak debat gitu. Saya nggak tahu apakah mereka melihat begitu banyak kitab yang saya punya atau bagaimana, saya nggak tahu. Tetapi akhirnya memang saya kesulitan mencari pendeta untuk berdebat. Kebanyakan mereka yang mau berdebat sekarang maunya online gitu ya, di TikTok, di mana. Karena memang di platform-platform seperti itu kan memang tidak banyak aturan gitu. Tapi kalau saya berdebat, saya maunya tatap muka. Kalau tatap muka berarti kan harus dibuat aturan gitu kan. Kita mencoba mengikuti semua aturan yang diperintahkan di dalam Islam, bagaimana caranya kita berdebat ya. Di Quran juga kita diperintahkan tidak boleh mencaci maki atau menghina sesembahan orang lain ya. Menghina sesembahan orang lain tidak boleh. Karena apa? Karena mereka bisa jadi akan menghina sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Jadi kita harus melakukan perdebatan itu juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Itu yang kami lakukan, gitu Pak ya. Hasil daripada perjuangan kami melalui perdebatan, melalui dialog, itu alhamdulillah memang ada hasilnya. Jadi ketika perdebatan yang kami siarkan secara live ditonton begitu banyak orang, alhamdulillah bisa menjadi jalan hidayah buat teman-teman kita yang dari agama lain ya. Tidak hanya dari Kristen tapi juga dari agama lain. Nah makanya belakangan ini, dalam 1 tahun belakangan ini, studio kami yang di Jakarta itu banyak sekali menerima tamu dari orang-orang kalangan di luar Islam yang tertarik dengan Islam, dan banyak dari mereka yang bersyahadat di tempat kami. Alhamdulillah gitu ya. Tetapi kami juga sering menerima tamu dari kalangan Islam yang membawa anggota keluarganya, entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya, yang mau murtad atau bahkan sudah murtad. Jadi ya cukup ironis Pak ya. Di satu sisi orang agama lain ke kita bersyahadat, di satu sisi orang Islamnya bawa anggota keluarganya murtad gitu. Gimana gitu. Jadi memang tugas kita tidak ringan. Tugas kita adalah sebanyak mungkin memberikan edukasi, menyiarkan agama Islam. Hal-hal yang kami lakukan kepada orang-orang yang sudah murtad atau yang belum murtad itu, setelah kami lihat, kami pelajari, ternyata banyak juga keluarga-keluarga Muslim yang mengirimkan anaknya sekolah di luar negeri, pulang-pulang sudah murtad. Ya. Harapannya anaknya mendapat pendidikan yang baik, ternyata pulang-pulang malah pindah agama gitu ya. Hal itu memang tidak mudah untuk meyakinkan mereka kembali ke Islam. Tetapi ketika saya berdiskusi dengan beberapa orang yang murtad, terutama orang yang murtad ke Kristen, saya gunakan ini Pak. Yang saya gunakan ini, saya tidak menggunakan Quran gitu. Kecuali ketika mereka sudah mengakui bahwa ada kesalahan dalam kitab ini, baru saya berbicara tentang Quran. Ya. Jadi ilmu ini yang kami lakukan di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini disebut sebagai ilmu kristologi. Ya, kristologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Tapi tujuan kita belajar kristologi ini bukan mengajak orang untuk masuk Kristen, bukan untuk juga mengajak saudara Islam untuk tidak belajar Quran, bukan gitu ya. Ilmu ini ilmu yang sifatnya fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Tidak perlu semua muslim belajar ini, tetapi ketika sudah ada yang belajar ya cukup mereka saja. Ini gunanya adalah untuk menangkal upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan gitu Pak ya. Nah ilmu ini boleh dikatakan kami menganggap ilmu ini adalah ilmu tauhid, dakwah tauhid gitu. Kenapa? Karena ketika kita berdiskusi dengan mereka menggunakan ilmu ini, kami mengajak mereka tuh untuk bertauhid. Kami juga menganggap bahwa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dulu ketika masih berhadapan dengan orang-orang Yahudi, berhadapan dengan orang-orang Nasrani, mereka juga menggunakan ilmu kristologi, membicarakan agama Nasrani, membicarakan agama Yahudi gitu ya.
sahabat Nabi juga yang mengungsi ke negeri Habasya juga membicarakan tentang ilmu kristologi, berbicara tentang Quran surat Maryam, berbicara kepada raja negeri Habasya yang juga Nasrani, begitu ya. Nah, jadi kami menganggap bahwa dakwah kami ini adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami tetap memberikan informasi ya kepada setiap umat Islam yang saya temuin, bahwa di dalam negara Indonesia setiap warga negara itu dijamin haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2, di mana seorang warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di lain itu juga pemerintah Indonesia punya aturan. Aturannya apa? Yaitu keputusan bersama dua menteri ya, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, nomor 1 tahun 79 yang melarang pensiaran agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nah, untuk itu kami juga melakukan dakwah-dakwah ke daerah-daerah untuk mencari orang-orang yang belum beragama, tetapi kami juga mencoba membentengi umat Islam dari upaya-upaya orang-orang yang mengajak Bapak untuk pindah agama. Masih banyak rumah-rumah saudara kita yang muslim diketuk-ketuk oleh orang-orang Kristen, kemudian diberikan brosur, pamflet dan sebagainya, sampai akhirnya mereka diajak keluar dari Islam. Itu yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi itulah gambaran ilmu kristologi yang kami pelajari dan kami gunakan untuk berdakwah. Sekarang ini mungkin pihak saudara kita yang Kristen mungkin melihat dakwah ini adalah sebagai ancaman, gitu ya. Kemarin saya tuh didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta ini seorang pendeta aliran Calvinis yang mana mungkin alasannya dia itu sebenarnya ingin menjalin silaturahmi, gitu. Wow, keren ya bahasanya ya. Tapi sebenarnya dia datang ke tempat saya sebenarnya intinya hanya untuk mempermalukan saya, gitulah. Dia datang tidak bawa kitab, hanya bawa handphone, gitu. Jadi kitab dia ada di handphone, gitu. Ketika datang, kebetulan orang ini juga dari daerah yang sama dengan saya di Jawa, kita bisa bahasa daerah yang sama, yaitu bahasa Ngapak, gitu Pak. Ada yang tahu bahasa Ngapak Pak ya? Orang Ngapak, orang kepenak katanya gitu. Terjadi kedekatan lah mungkin secara sama-sama orang Chinese, sama-sama bahasa Ngapak. Nah, jadi ketika kita sudah mulai bicara, wah ternyata dia itu seperti orang menakut-nakuti saya gitu. Saya udah belajar teologi 13 tahun katanya gitu. Wih, 13 tahun itu kan bisa dua kemungkinan ya. Bisa dia mahasiswa abadi nggak lulus-lulus, atau dia ngambil gelar doktor gitu misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah kita berdebat, karena dia modalnya hanya handphone, ketika saya tunjukin kitab ini dia tolak, ketika saya tunjukin kitab ini dia tolak, saya tunjukin kitab ini dia tolak. Bagaimana ceritanya kalau dari kalangan Kristen sendiri malah dia tolak gitu? Jadi artinya di dalam Kristen, karena begitu banyak denominasi, mereka akan menolak kitab yang tidak berasal dari golongan mereka. Gitu, yang mereka pakai hanya golongan yang Calvinis saja misalnya gitu. Yang Ethiopia buang gitu katanya, yang ortodok buang. Nah, kalau begitu gimana gitu ceritanya ya. Nah, akhirnya setelah kita berdebat, saya akhirnya bisa membuktikan bahwa ternyata ini kan kitabnya mereka begini nih. Kitab mereka ini kan ada yang warna hitam indeksnya nih, ada indeks warna merah. Ternyata di dalam kitabnya mereka, yang warna hitam ini yang disebut dengan perjanjian lama ini yang disebut dengan perjanjian lama, ini yang disebut dengan perjanjian baru. Ternyata yang perjanjian lama ini bukan punya Kristen. Punya siapa? Punya orang Yahudi. Orang Yahudi punya kitab ini namanya nih.
Nah, ini namanya kitab Tanakh. Kitab Tanakh ini berisi kumpulan kitab-kitab. Nah ya, ini Tanakh berisi kumpulan kitab-kitab, yaitu apa? Kitab Taurat atau kita kenal dengan sebutan Taurat, kitab-kitab Nevi'im atau nabi-nabi, kemudian kitab Ketuvim atau tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan dari orang bijak, termasuk tulisan orang nabi-nabi itu sendiri. Kitab Taurat itu yang disebut di sini itu adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa, ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak perlu dihafalin, Pak. Ya, kitab Nevi'im itu kitab nabi-nabi, itu yang disebut dengan Nabi Yeskiel, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus dan sebagainya. Kemudian Ketuvim itu adalah kitab tulisan-tulisan. Di dalamnya ada kitab Mazmur. Nah, Mazmur itu yang kita kenal di Quran sebagai sebutan Zabur, gitu. Ya. Kemudian nanti ada kitab Amsal, ada Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi ini ada 2 nama yang kita sudah biasa baca di Quran, Taurat dan Zabur. Kalau yang kitab ini punya orang Yahudi, ditulis dalam bahasa Ibrani, ditulis kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, kitab ini dijadikan atau diterjemahkan, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi apa? Menjadi kitab yang disebut dengan ini, kitab Septuaginta. Ini dalam bahasa Yunani terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Nah, kitab yang Yunani ini yang akhirnya beredar terus sampai abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya diubah, sesuaikan gitu, diresensi. Siapa yang meresensi? Orang-orang Kristen, ya. Ketika di abad keempat, barulah kitab yang bahasa Yunani ini digabungkan dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Nah, ini kitabnya orang Kristen itu yang indeksnya merah ini, ya. Indeks merah ini itu ini isinya 27 surat, ya. Kitabnya orang Kristen ini ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai abad kedua, dan di akhir abad keempat Masehi kitabnya orang Kristen ini ditempel di belakangnya kitabnya orang Yahudi yang terjemahan bahasa Yunani. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Terus masalahnya di mana gitu? Masalahnya adalah karena terjemahannya ini tadi sudah diubah-ubah, jadi seolah-olah kitab ini sedang berbicara tentang kedatangan Yesus di sini. Itu yang jadi masalah. Kalau orang Yahudi ditanya, emang benar di kitab kalian ada kedatangan Yesus di sini? Tidak ada, nol, nihil gitu. Tapi ketika sudah dijadikan kitabnya orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di sini gitu. Ya, itulah makanya pecah agama Yahudi dan Kristen. Yahudi masih pegang yang ini, Kristen sudah pegang yang ini. Padahal dulu yang mendirikan Kristen juga orang Yahudi juga, Pak. Paulus itu juga orang Yahudi gitu, ya. Tetapi Paulus itu adalah orang Yahudi yang boleh dikatakan yang sudah terpapar oleh budaya Helenisme. Nah, apa tuh Helenisme tuh? Helenisme adalah budaya kepercayaan dari bangsa Yunani yang sudah menguasai daerah Mediterranean. Daerah Mediterranean itu ya bisa disebutkan dari mulai Palestina, Mesir, Persia, Babilonia, Sumeria, nanti sampai ke Yunani, Roma dan sebagainya, ya, Laut Mediterania gitu. Daerah itu memang dikuasai oleh Yunani itu kira-kira selama 250 tahun. Helenisme itu diambil dari nama Helen, nama daripada anaknya dewa Zeus, ya. Mereka percaya bahwa di dalam alam semesta itu ada dewa yang paling tinggi namanya dewa Zeus yang punya anak banyak gitu. Jadi dewa Zeus ini dianggap dewa yang celamitan gitu, banyak anak gitu, Pak. Anaknya sampai 100 gitu, ya. Nanti diantaranya ada dewa Hercules, ada dewa Perseus, ada dewa apa lagi? Achilles.
Bukan, kalau Achilles bukan dewa. Achilles itu yang menghancurkan kota Trojan. Dia taunya Brad Pitt ya. Bukan ya. Nah, itu budaya-budaya seperti itu yang akhirnya diadopsi oleh Kristen. Ya, yang diadopsi apa? Konsepnya. Kalau di budaya Helenisme ada Tuhan paling tinggi, bisa punya anak dari manusia. Kristen juga begitu. Ada Tuhan punya anak dari manusia. Tuh, di Islam juga begitu. Ya kan? Nabi SAW juga nggak punya bapak, gitu kan? Beda. Kalau di Islam kita mengimani Nabi SAW sebagai kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi SAW hanya dengan kun fayakun. Dan Islam tidak ada yang menyembah Nabi SAW. Kalau Kristen, Yesus ini dianggap sebagai anak Tuhan yang punya sifat ilahi sehingga disembah, gitu ya. Sampai akhirnya timbul Trinitas, Yesus menjadi pribadi kedua daripada ketuhanan mereka. Itu bedanya, gitu ya. Di Quran kita juga membaca ada ayat yang mengatakan bahwa semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dengan tanah liat dan diciptakan hanya dengan kun fayakun. Itu bedanya, gitu ya. Walaupun istilahnya di Quran juga diceritakan Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari seorang perawan suci, tapi tetap tidak ada sifat ilahi di dalam Nabi Isa alaihissalam. Walaupun diciptakan dengan mujizat, gitu ya. Karena kalau mau dituhankan karena nggak punya ayah, Nabi Adam alaihissalam lebih hebat, nggak punya ayah, nggak punya ibu, gitu ya. Nah, gitu. Bentar. Baik, kira-kira begitu gambarannya. Ya, bagaimana Kristen terbentuk, bagaimana kitab mereka dari mana berasal, dan apa perbedaannya antara kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi. Dan kemudian setelah menjadi agama Kristen yang berkembang, bahkan sekarang boleh dikatakan agama yang paling besar di seluruh dunia, tapi itu pun kalau digabungkan kelompoknya. Ada yang Katolik, ada yang Ortodok, ada yang Protestan. Nanti di bawah Protestan ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, dan sebagainya. Total itu sekarang jumlah denominasi di Kristen itu baru sekitar 60.000 denominasi. Belum 1 juta, Pak. Kan 60.000 berarti masih sedikit, gitu ya. Karena segitu banyaknya, gitu ya. Tetapi kalau kelompok-kelompok itu dipisah, ya, dipisahkan, sama seperti di Indonesia kan agama Katolik dan Kristen kan dipisahkan, agama yang berbeda, betul kan? Kalau agama Kristen itu dipisah-pisah, Ortodoks sendiri, Katolik sendiri, Protestan sendiri, Islam sudah jadi agama yang terbesar di seluruh dunia dari tahun 2000, 24 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, jadi saya mencoba memberikan edukasi ini supaya Bapak Ibu tidak mudah untuk dimurtadkan oleh kalangan mereka. Kenapa mereka ngotot sekali ngajak orang masuk agama mereka? Karena di dalam kitab mereka memang ada perintahnya, Pak. Itu. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Matius 28 ayat 19. Loh, Islam juga diperintahkan, kita juga diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Tetapi bedanya di dalam Islam, la ikraha fiddin, di dalam Islam kita juga kenal lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau mereka baptislah, berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai Pak urusannya, Pak. Nah, itu. Makanya mereka selalu berusaha, ya. Kalau Bapak Ibu buka di dalam website Google, klik aja Joshua Project. Apa itu? joshuaproject.net gitu. Itu adalah websitenya mereka yang untuk memonitor program kristenisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nanti bisa diklik pilih negaranya apa, nanti bisa diklik lagi wilayahnya mana di seluruh Indonesia. Nanti sama mereka dikasih warna-warna, ada yang merah, kuning, hijau. Itu menandakan itu adalah kantong-kantong atau program kristenisasinya sudah berjalan bagaimana. Ketemu?
joshua.project.net. Nah, nanti bisa dilihat di rumah, gitu ya. Jadi kami berharap dengan kajian seperti ini bisa membentengi akidah kita, ya, dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Dan insya Allah kita semuanya bisa istiqomah dan husnul khotimah. Itu adalah tujuan simpel kita, ya, sebagai umat Islam. Jadi saya sebelumnya dan sesudahnya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, yang salah datangnya hanya dari saya, yang benar datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya mungkin ada sesi tanya jawab nggak? Ada? Ada ya. Baik, kalau begitu saya buka sesi tanya jawab. Nanti kita bisa tutup, ya. Berhubung ini sudah masuk waktu sore makan, kami persilakan maksimal 2 penanya. Untuk sudah ada jawabannya. Sudah ada, mohon maaf. Sudah ada pembaca. Ya, karena di saudara kita di Excel, kemudian nanti ada penanya kita dari jamaah kita di musola kita. Saya kasih kesempatan kepada Mas Bibi, tolong di scroll dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, seolah antum sebagai protektor kepada umat muslim secara umum, termasuk yang cuma di Reba dan semuanya. Ustaz, kalau di kristologi itu tentunya mempelajari hal-hal bagaimana Alkitab itu, tentunya orang menjadi pandai, tidak bodoh. Nah, ini yang jadi pertanyaan, mereka mempelajari Alkitab tapi tidak bodoh. Dan ini yang saya agak bingung. Seperti tertera di Yohanes 1:18, bagaimana Tuhan itu tidak bisa dilihat dan semuanya banyak sekali hal-hal yang pertanyaan. Jadi pertanyaannya, siapa yang kita pelajar dalam Alkitab? Maria, Yesus, atau bukan? Lucifer itu setan, maaf, setan ya. Jadi ini pertanyaannya yang sangat mendasar karena antum sebagai apologet psikologi tentunya semua bertanya beberapa dari sahabat-sahabat antum yang Kristen mempelajari hal itu yang masuk Islam berapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya kurang nyaman Pak kalau dipanggil Ustadz. Saya ini seorang kristolog aja Pak, apologet lah gitu ya. Apologet itu adalah pembela keyakinan. Jadi kalau apologet Islam, saya membela keyakinan saya Islam. Kedua, kalau ditanya berapa orang yang masuk Islam di tempat kami gitu Pak, atau sahabat saya, Waktunya belajar kristologi. Berapa lama gitu? Maksudnya dia sadar bahwa kebenaran Alkitab menjadi Islam. Yang Bapak tanya ini orang lain atau saya? Orang lain kan? Orang lain. Banyak yang datang ke tempat saya yang karena mereka sedang mencari yang mana yang benar gitu, dan ketika mereka melihat di video saya kok ada ayat palsu gitu, mereka penasaran Pak, pengen lihat sendiri gitu. Jadi mereka datang, saya kasih tunjuk kitabnya mereka sendiri, saya suruh mereka baca sendiri. Banyak yang membaca itu, setelah itu ditutup, ada yang nangis, ada yang langsung bersahadat, tapi juga ada yang masih pikir-pikir karena dia takut dibuang dari keluarga dan sebagainya. Itu rata-rata membutuhkan waktu antara 2 sampai 5 jam Pak, kalau meneliti kitab-kitab mereka itu, karena saya harus runut gitu. Kalau saya nggak runut, mereka nanti akan bingung konsepnya dari mana gitu. Nah, yang saya maksud runut itu begini Pak, di dalam kitab mereka kan tadi saya sudah bilang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ternyata mengajarkan tauhid juga Pak, ya.
tidak mengajarkan menyembah manusia, tidak mengajarkan menyembah selain kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang Yahudi menganggap Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah, yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, sebutan mereka, gitu ya. Tapi kalau untuk Kristen, orang Yahudi akan menyebut bahwa mereka menyembah sesuatu ajaran yang baru. Siapa Tuhan mereka yang baru? Yesus, gitu. Makanya orang Yahudi menyebut orang Kristen dengan sebutan Avodah Zarah, gitu ya. Penyembah asing atau penyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Nah, kalau tadi juga Bapak bertanya, apa yang pertama tadi apa? Teman-teman kristolog itu belajar Alkitab jadi pinter, tapi kok mereka belajar kitab kok jadi tetap botol gitu kan ya. Istilah Bapak gitu ya. Karena mereka membaca kitab mereka tapi dengan doktrin, Pak. Nah, doktrin itu dari mana? Dari gereja. Kalau baca kitab ini tanpa doktrin, Pak, sebenarnya akan mengarah ke Islam. Akan mengarah ke Islam. Saya bisa katakan. Karena ternyata di dalam kitab mereka sendiri, ya, ketika menceritakan tentang Yesus usia 8 hari disunat. Yesus dikatakan puasa. Yesus dikatakan apa namanya? Sholatnya sujud. Ada sholat subuh lagi, Pak, di dalam kitab itu. Sebelum matahari terbit, Yesus doa gitu. Kemudian Yesus diceritakan mengikuti hukum Taurat. Kalau hukum Taurat berarti Yesus nggak makan babi, gitu kan? Diceritakan ketika Yesus jenazahnya diturunkan. Ya, ini masalah terlepas dari masalah yang disalib Yesus atau bukan, tetapi yang diturunkan jenazah dari salib itu dikafani. Agama mana yang laki-lakinya disunat, puasa, sholatnya sujud, nggak makan babi, dan jenazahnya dikafanin? Agama mana, Pak? Kita yang melakukan, ya kan? Kita malah bisa dikatakan kita yang mengikuti sunnah Yesus dalam kitab mereka. Tapi orang Kristen malah tidak mengikuti. Mereka tidak perlu sunat, mungkin ada yang sunat tapi sebagian kecil. Mereka tidak puasa, ada yang puasa juga sebagian kecil. Mereka makan babi, padahal udah jelas-jelas dilarang. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan mereka baca kitab mereka, tapi kok masih Kristen? Karena ada doktrinnya, Pak. Gitu. Doktrinnya itu dari gereja. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan yang lain. Waalaikumsalam. Usia saya hampir 30 tahun yang lalu ini aspek ekonomi yang mereka lakukan. Sumber dana, saya ikut sebuah media, waktu itu saya di Malang. Sumber dananya itu yang saya alami dari Jerman. Nah, mereka secara berkala keliling untuk memberikan santunan, baik itu dari alat sekolah, juga pembangunan rumah, wilayah kerjanya Jawa Timur Bali. Pusatnya mereka berakhir setelah keliling 16 saya telah mereka berkumpul di hotel di Dianapura di Bali. Nah itu mereka melakukannya kebiasaan dengan ekonomi kalau dari ekonomi berat sekali lah. Yang disana adalah di kawasan-kawasan daerah vertikal. Waktu itu saya tidak peduli karena saya kondisi saya masih itu kalau yang kerja itu jadi informasinya. Yang terakhir, kalau tadi sudah dikatakan Yesus sebagai Tuhan, kenapa bertanya adalah mintanya ke Bapak kami yang di surga. Dan saya waktu itu adalah di Aukumene. Di apa, Pak? Aukumene. Baik. Baik. Mereka bergerak tidak hanya dari segi ekonomi, Pak. Memang ekonomi itu yang paling efektif gitu ya untuk menjaring jiwa gitu katanya. Tetapi selain itu juga mereka menggunakan sisi-sisi dari misalnya contoh kesehatan, Pak. Nah, kemudian apa? Pendidikan. Ini juga sangat-sangat efektif. Mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu masih banyak orang tua kita
yang berpikir bahwa sekolah Katolik atau Kristen itu jauh lebih baik daripada sekolah umum atau negeri, betul nggak Pak? Makanya mereka mengirimkan anaknya sekolah di sekolahan Kristen atau Katolik. Nah kalau anak ini tiap hari di sekolah itu lingkungannya Katolik dan segala macam, terbiasa dengan lingkungan itu, ada potensi kan anak ini akan masuk Kristen, betul kan Pak? Walaupun mungkin pelajaran agamanya dipisah, tapi teman-teman dia orang Katolik, lingkungannya mengajarkan hal-hal seperti itu, ada potensi gitu. Saya pernah kedatangan seorang ibu tunanetra dari lahir, usia 9 tahun, orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dia. Ibu ini dimasukkan ke dalam sebuah sekolah luar biasa tunanetra, tapi yang punya yayasan Kristen. Masuk yayasan ini umur 9 tahun, keluar usia 19 tahun sudah jadi Kristen Pak. Itu sudah biasa gitu ya. Belum lagi dari urusan kesehatan. Kita tahu bahwa memang zaman dulu juga masih orang berpandangan bahwa rumah sakit Kristen atau Katolik itu lebih baik dari rumah sakit yang umum gitu kan. Alhamdulillah sekarang kita sudah banyak rumah sakit Islam. Di rumah sakit Kristen itu Pak, yang saya tahu itu ketika ada seorang pasien yang mungkin sedang sakaratul maut, itu pihak keluarga nggak boleh nungguin Pak. Yang nungguin nanti tim dari rumah sakit. Nah nanti entah bagaimana ceritanya, simsalabim tiba-tiba pasien udah jadi Kristen. Begitu, banyak terjadi begitu. Tahun lalu saya pernah mengirim utusan dari yayasan ke Bandung. Karena waktu itu kita dihubungin seorang pemuda yang ibunya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Pihak rumah sakit menawarkan untuk membebaskan biaya operasi dengan syarat ibu dan anak itu masuk Kristen. Kita kirim utusan kita ke sana, ternyata mereka bermasalah dengan BPJS-nya, menunggak gitu Pak. Kita bantu dengan melunasi tunggakan itu, akhirnya ibu itu kita keluarkan dari rumah sakit itu Pak. Itu salah satu tugas kami gitu ya. Begitu juga kami juga ketika ada kesempatan kita bisa membeli gereja, ketika COVID dulu Pak, kita pernah beli gereja, kita jadikan masjid di Klaten Pak, Desa Gentan. Nah, memang hal-hal seperti itu yang harus kita terus lakukan. Yang Bapak tadi sebutkan itu baru salah satu modus yang ada di dalam buku ini Pak. Ya. Ini modus-modus kristenisasi yang terjadi di seluruh Indonesia dari mungkin zaman kemerdekaan sampai Orde Baru, Pak. Ya. Terus kalau tadi Bapak bertanya tentang Yesus Yesus sebagai Tuhan tapi doanya ke Bapa kami gitu Pak. Itu karena memang doktrinnya mereka begini. Yesus itu disebut sebagai firman. Ya Pak ya. Firman yang menjelma jadi manusia. Firman itu aslinya, keadaan aslinya itu kan berada dari dalam Bapa, ya Pak ya. Jadi yang menjadi manusia tuh hanya firmannya, bukan Bapanya gitu. Itu doktrinnya mereka begitu Pak. Ya. Tapi karena Yesus berasal dari Bapa, maka Yesus itu satu dengan Bapa. Ini doktrin lagi nih Pak. Mungkin agak susah dimengerti ini, ya Pak ya. Ini terlalu mengawang-awang sebenarnya. Itu doktrin mereka begitu Pak. Yang menjadi manusia itu hanya firmannya. Firmannya ketika masuk ke dalam manusia bisa menjadi manusia. Firman yang jadi manusia ini bisa merasakan lapar, bisa merasakan sakit, bisa menderita dan sebagainya, bahkan bisa mati. Itu. Nah, ketika dia jadi manusia, dia memberi contoh kepada manusia lain untuk menyembah Bapa. Tapi firmannya itu juga bagian dari Bapa gitu Pak. Jadi kalau Trinitas itu begini bilangnya Pak, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya sama-sama Tuhan, gitu Pak. Mereka mau ditodong pestol juga bilangnya Tuhan tetap Esa Pak, tapi salah udah tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Jadi kalau tanya Tuhannya berapa? 1. Oke, kalau 1, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, Bapa berbicara di langit, inilah anakku yang kukasihi. Kok bisa nongol 3 bareng-bareng gitu? Ya itu sih bagian daripada apologetika ya Pak ya. Tapi doktrinnya seperti itu, gitu ya Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Alhamdulillah. Silakan. Cukup?
Baik, alhamdulillah. Saya serahkan untuk kita tutup ya kajian kita pada pagi hari ini ya. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Silakan, Pak.